depan itu kan kita masih proses pemulihan ekonomi, sementara pada saat yang sama pajak ditingkatkan terutama PPN dari 10% menjadi 11%. Tentu ini akan menjadi disinsentif ketika proses pemulihan, masyarakat sangat ataupun dunia usaha sangat membutuhkan beragam insentif atau fasilitas perpajakan. Nah, tapi dengan adanya kenaikan perpajakan terutama untuk PPN, saya kira ini akan menjadi disinsentif untuk pemulihan ekonomi di tahun 2022 tentunya. Memang target pajaknya cukup tinggi sekitar 1.200, namun saya kira problemnya bukan karena persoalan tarif pajak, tapi ada problem basis pajak yang belum terselesaikan, kemudian kepatuhan pajak kita yang relatif cukup rendah, terutama badan yang sekitar 55%, orang pribadi sekitar 70%. Terus juga pemerintah sebenarnya juga memberikan insentif perpajakan yang cukup besar, hampir 200 triliun untuk lebih bahkan 230 triliun untuk insentif. Jadi dengan katakanlah kenaikan tarif pajak menjadi 11 itu belum tentu menjadi katakanlah perbaikan ekonomi yang cukup signifikan. Kami pernah menghitung untuk misalnya 2025 dikenakan kenaikan tarif pajak menjadi 12%, maka di seluruh indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB, kemudian inflasi akan meningkat, PDB itu akan turun, upah real akan meningkat, ekspor juga akan turun dan impor juga akan turun. Jadi ini yang saya kira butuh kehati-hatian ketika memang PPN yang akan diterapkan, karena basis PPN cukup luas di seluruh sektor produksi, terutama untuk perdagangan barang dan jasa begitu. Artinya kenaikan PPN di 2022 ini kurang tepat begitu menurut Anda. Lalu apakah kalau memang insentifnya dikurangi tapi PPN tidak jadi dinaikkan, ini menurut Anda justru adalah opsi yang lebih baik? Ya, menurut saya akhirnya saling meniadakan ya, ketika pemerintah berusaha memberikan insentif perpajakan, tetapi di sisi lain pemerintah akhirnya meningkatkan pajak. Nah, ini yang saya kira akhirnya menjadi tingkat efektivitasnya menjadi kurang begitu baik di lapangan begitu. Karena misalnya ya, pemerintah memberikan insentif bagi sektor-sektor yang terkena dampak pandemi, tapi di sisi lain PPN-nya ditingkatkan pada tahun depan. Nah, ini yang akhirnya daya dorong untuk pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat begitu. Nah, saya kira memang soal momentum menjadi poin penting. Apakah tahun depan, saya kira masih belum tepat kalau ini dilakukan. Ketika tepat, ketika memang proses pemulihan ekonomi sudah kembali ke titik awal sebelum pandemi. Minimal pada saat GDP kita sama dengan tahun 2018 atau 2019 yang lalu. Dan ini saya kira menjadi parameter ketika ada perubahan, terutama dari sisi basis perpajakan kita yang saya kira harusnya sudah cukup membaik begitu. Baik, tapi di sisi lain juga ini kan pemerintah memerlukan cukup besar penerimaan negara begitu yang terus berkurang karena pandemi begitu. Anda lihat urgensinya seperti apa sih? Ya, saya kira begini, memang kalau kita lihat urgensinya begini, peningkatan belanja negara kita itu jauh lebih cepat daripada peningkatan pendapatan kita, sehingga ke depan ini ditutupi dengan defisit fiskal yang cukup besar begitu. Nah, urgensi yang pertama kenapa pemerintah melakukan ini sekarang, karena kami perkirakan di 2023 target penurunan defisit hingga 3%, tanpa ada upaya peningkatan basis pajak melalui PPN, itu akan sangat sulit tercapai. Kami perkirakan pasti akan tetap di atas 3%. Nah, itu yang menyebabkan urgensi itu dilakukan.